Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya sebelumnya tentang Gus Miftah versus penjual es teh di kajian Gus Miftah pada saat itu yang mengatakan penjual es goblok. Kemudian di samping Gus Miftah itu ada sosok seorang yang tertawa terbahak-bahak. Siapa dia? Yuk kita lihat laporan berikut ini. Sosok Usman Ali Salman, pria tertawa saat Gus Miftah hina Sun Haji penjual es teh pimpinan pondok pesantren. Inilah sosok pria yang duduk di sebelah Gus Miftah yang ikut menjadi buah bibir di media sosial. Pasalnya, pria tersebut ikut tertawa terbahak-bahak ketika Gus Miftah menghina Sun Haji, si penjual es teh. Ini dari msn.com. Kini terungkap bahwa pria itu merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren. Ya, sosok pria berjas hitam di sebelah Gus Miftah yang tertawa puas saat Sun Haji, si penjual es teh, diolok-olok akhirnya terungkap. Ia adalah Usman Ali Salman. Nama yang bagus ya. Usman itu sahabat Nabi, Ali itu sahabat Nabi, Salman itu juga sahabat Nabi. Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Ia bernama Usman Ali Salman yang ternyata bukan orang sembarangan. Usman Ali Salman merupakan pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren API Al-Huda Nepak Magelang. Ia lahir 5 Juli 1974. Saat ini dirinya menginjak usia 50 tahun. Warganet juga dengan cepat mengetahui akun Instagram Ponpes yang dipimpin oleh Usman Ali Salman. Wow, netizen memang luar biasa, apalagi netizen Indonesia. Jangan coba-coba ya. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seorang yang sedang direndahkan di depan banyak orang. Ini sebuah penghinaan, ini sebuah pelecehan, ini sebuah merendahkan. Apalagi dalam hadis Nabi disampaikan, sombong itu adalah tidak menerima kebenaran dan menganggap remeh orang lain, menyepelekan orang lain. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Pantauan Tribun Jakarta.com, kolom komentar akun Instagram API Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan. Wow. Yuk kita baca beberapa di antaranya. Yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak dan jual agama. Ini kemarahan netizen. Mereka yang di atas belum tentu lebih mulia daripada mereka yang di bawah. Adabnya di mana Pak Kiai? Adabnya di mana Pak Kiai? Dengan mentertawakan si bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas Pak. Kata Nabi, al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas dari ilmu. Ustaz Abdul Somad juga dalam videonya, dalam ceramahnya, dalam tabligh akbarnya mengatakan bahwa biarlah orang itu ilmunya biasa-biasa saja, tetapi adabnya lebih tinggi. Jauh lebih agung, lebih mulia dibanding orang yang ilmunya tinggi, tetapi adabnya di bawah. Senang benar ketawa ente bos, mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apakah Islam memperbolehkan seperti itu bos? Wow. Ini foto mereka saat tertawa puas di depan ribuan jamaah mungkin ya. Ketika Gus Miftah mengatakan bapak penjual es itu, jamaah minta supaya esnya diborong. Esnya masih ada? Masih. Oh, jual sana goblok. Miris ya. Sebelumnya Gus Miftah menjadi sorotan usai dirinya diduga menghina penjual es teh. Adapun peristiwa ini terjadi di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang, 20 November
2024 saat Gus Miftah mengisi acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang, Sudaryanto Trijaya. Momen pengajian tersebut dimanfaatkan oleh Sun Haji untuk mengais rezeki dengan berjualan es teh. Bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, Gus Miftah malah menunjukkan candaan yang berujung dirinya ditegur oleh istana. Wow. Kadang orang lupa diri, menganggap dirinya yang paling alim, dia yang paling hebat. Padahal ada sisi dari dalam diri kita yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Ternyata kejadian ini menjadi bahan introspeksi buat Gus Miftah sendiri untuk di masa yang akan datang bisa membenahi diri. Menganggap remeh orang lain, menganggap enteng orang lain, menyepelekan orang lain, mencemooh orang lain, membuli orang lain, tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang. Berubah, berbenah. Ini dia ditegur oleh istana. Pak Prabowo marah. Mulanya Gus Miftah bertanya, apakah es teh yang dijual Sunarji masih ada? Kemudian ia melontarkan kalimat yang kurang pantas. Es tehmu seh okera. Es tehmu masih banyak, masih. Yokono didol goblok. Ya sana dijual bodoh. Ucap Gus Miftah. Saya sendiri ketika mendengarkan kalimat itu, sakit hati saya. Tapi si bapak katanya sudah memaafkan. Begitu besarnya hati si bapak. Mungkin karena sudah viral, Gus Miftah minta maaf. Tapi masalah apakah sudah selesai? Masyarakat akan bereaksi dengan sendirinya. Barangkali sekian persen dari jamaah yang rutin mengikuti kajian Gus Miftah, untuk masa mendatang mereka tidak lagi mengikuti kajiannya. Karena salah satu ayat Quran mengatakan, Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah orang yang pandai ngomong tapi tidak melaksanakan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Ucapan itu pun langsung disahuti oleh gelak tawa oleh para hadirin di lokasi. Gus Miftah kemudian langsung melanjutkan guyonan tersebut. Dolen dhisik, engko lak durung payu, wes takdir. Jual dulu, kalau belum laku sudah takdir. Mohon maaf ya, bahasa Jawa saya karena membaca, saya bukan orang Jawa, jadi saya orang ngerti. Nah, ternyata jual dulu kalau belum laku itu takdir. Ucapnya lagi. Adapun Sun Haji, kala itu ternyata hanya diam dan hanya membalas dengan memberikan senyuman. Senyum. Tapi senyumnya menahan rasa sakit hati diperlakukan seperti itu. Dibilang goblok di depan ribuan jemaah. Itu sesuatu yang tidak beradab. Meminjam kalimat dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A'agim. Teko, kalau isinya air putih, maka yang ketika dituang ke gelas, maka yang keluar adalah air putih. Teko, kalau isinya kopi, maka ketika dituang, yang keluar kopi. Teko, kalau isinya susu, ketika dituang, yang keluar adalah susu. Begitu juga halnya yang seperti ini. Orang, apa yang terucap, biasanya itulah yang di dalam. Kalau bersih yang di dalam, maka bersihlah yang keluar. Sebaliknya, jika kotor yang di dalam, maka kotor pula lah yang keluar. Gus Miftah minta maaf. Miftah Maulana Habibur Rahman, namanya luar biasa, bagus sekali. Miftah itu pembuka ya, kunci, pembuka, pintu. Maulana itu pemimpin, penghulu. Habibur Rahman, Habib itu kekasih, Rahman itu Rahman Rahim, pengasih, penyayang. Kekasih yang disayangi oleh Allah. Namanya luar biasa bagus. Atau akrab disapa Gus Miftah. Akhirnya minta maaf ke penjual es teh setelah ditegur oleh Mayor Teddy. Siap, Komandan. Gus Miftah mengaku dirinya ditegur oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Indra Wijaya, setelah videonya menghina penjual es teh viral di media sosial. Mungkin kalau tidak ditegur, apakah Gus Miftah akan minta maaf? Entahlah.
Tak hanya itu, teguran juga disampaikan secara terbuka oleh admin Partai Gerindra melalui Instagram. Admin Gerindra bahkan menyandingkan video Gus Miftah saat mengolok penjual es teh dengan video Presiden Prabowo Subianto yang menghormati pedagang kaki lima. Yang patut dicontoh itu adalah yang memberikan keteladanan yang baik, bukan hanya yang ngomong saja, tapi tidak pandai memberikan teladan contohnya. Dengan segala kerendahan hati, Mimin minta Gus Miftah untuk minta maaf ke penjual es, kata admin Gerindra. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih. Tulis akun @gerindra. Gus Miftah ramai dihujat netizen setelah videonya menghina penjual es teh bernama Pak Sun viral di media sosial. Pada video itu Gus Miftah menghina penjual es teh dengan sebutan goblok. Saat awal viral, Gus Miftah tak langsung meminta maaf. Ia malah memposting video tandingan yang memperlihatkan dirinya sedang memborong pedagang para penjual saat ia sedang ceramah. Faktanya, Gus Miftah pada malam itu tidak memborong es teh jualan Pak Sun. Ini foto Gus Miftah ketika berkunjung minta maaf ke Pak Sun. Gus Miftah malah menyuruh Pak Sun menerima takdir jika es tehnya yang dijajakan tidak laku. Berdalih candaan, Gus Miftah pun akhirnya minta maaf pada Pak Sun. Rupanya ia langsung ditelepon oleh Mayor Teddy soal video viral itu. Saya juga sudah ditegur oleh Pak Seskap untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato depan masyarakat luas, kata Gus Miftah. Di ceramah itu di Indra Wijaya, Gus Miftah pun buru-buru mendatangi rumah Pak Sun. Gus Miftah pun tetap berdalih bahwa sebutan goblok itu adalah candaan. Dan bagi saya mendengar goblok itu bukan candaan. Kata goblok itu lebih tidak manusiawi. Itu bukan bahasa orang yang berpendidikan. Itu bukan bahasa kiai. Itu bukan bahasa pondok, itu bukan bahasa pesantren, itu bukan bahasa seorang akademisi, itu bukan bahasa seorang public figure, tapi itu adalah bahasa lebih rendah dari hewan sekali itu. Saya niat guyon, tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, aku minta maaf sama Kang Sun, kata dia. Terlanjur, Pak. Orang sudah terlanjur. Para driver truk sudah merobek-robek stiker di belakang mobilnya yang bergambarkan Gus Miftah. Bukti bahwa mereka tidak lagi simpati kepada Anda. Sementara itu netizen masih belum terima dengan permintaan maaf itu. Netizen dilawan. Apalagi Gus Miftah dianggap tidak menyesal dan mengakui kesalahannya. Mimik wajahnya, tendensi kehadirannya, itu dinilai oleh masyarakat, oleh netizen. Tidak ada keikhlasan di situ. Itu karena disuruh aja itu. Kalau nggak mau dia itu. Apalagi Gus Miftah dianggap tidak menyesal dan mengakui kesalahannya. Itu kan? Netizen juga menyoroti beberapa yang ada di atas panggung bersama Gus Miftah di acara tersebut. Sebab orang-orang yang duduk di samping dan di belakang Gus Miftah kompak tertawa saat mendengar hinaan itu. Mereka juga diminta oleh netizen untuk minta maaf kepada Pak Sun. Apalagi pada klarifikasinya, dua orang di antaranya tidak mengaku salah. Mereka sepakat menyebut kalau Gus Miftah sudah biasa bercanda seperti itu. Kalau seorang tokoh bercandanya seperti itu, kemudian ditiru oleh jemaah, rusaklah negeri ini. Semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video lanjutan dari video saya sebelumnya. Gus Miftah sudah minta maaf. Pak Sun juga mungkin sudah memaafkan. Mayor Teddy sudah menegur. Prabowo sudah melalui Partai Gerindra juga sudah menegur. Mudah-mudahan terjadi perubahan. Ini adalah teguran. Ini adalah semacam introspeksi lah, renungan lah untuk Gus Miftah
bahwa bahwa si Gus itu harus berhati-hati menggunakan bahasa kalimat ketika menyampaikan dakwah. Dakwah itu menyejukkan, dakwah itu membahagiakan, dakwah itu menyenangkan, dakwah itu merangkul. Ketika mereka sudah tersentuh hatinya, itu makanya ada judul lagu itu kan, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Wow, so sweet. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.